Oke, kali ini kita akan lanjut ke layouting peta. Yang pertama saya jelaskan dulu di sini nanti untuk posisi layout view ada di sini. Kita cek dulu. Nah, seperti ini. Untuk yang pertama kita setting dulu kertasnya, ukuran kertas yang mau kita gunakan di page and print setup. Karena kita mau menggunakan seperti ini ya nanti untuk acuannya, tampilan layout kita nanti kurang lebih nanti bakalan seperti ini. Kita coba setting dulu untuk di kertas ukuran A0, posisinya potret kita samakan. Ini posisi layar yang satu, biar nggak bingung nanti di sini bisa diganti dulu namanya. Oke. Sebelum masuk ke proses layouting, kita atur dulu data yang mau kita tampilkan. Karena kemarin kita sudah coba untuk klik data, jadi di sini kita akan simbologikan dulu untuk batas administrasinya di tiap-tiap kecamatan. Caranya klik 2 di sini, terus masuk di simbologi, kemudian kategoris. Untuk value fieldnya kita cek di sini dulu mana yang akan kita gunakan. Karena kita mau menampilkan per kecamatan, jadi field kecamatan nanti yang akan kita proses untuk simbologi dan labelingnya. Kita close dulu, kita klik 2 kali, masuk ke kategoris. Di sini kita masukkan kecamatan. Untuk pemilihan warnanya di sini nanti kita setting dulu untuk outline-nya. Outline yang kita mau kan karena kita pakainya batas kecamatan, jadi kita gunakan simbol seperti ini. Kita buat satu saja, kita oke. Kemudian kita apple value seperti ini. Jadi tiap value di field yang kita pilih, di sini kan kita memiliki kecamatan, jadi akan langsung muncul semua. Untuk lihat hasilnya kita klik OK dulu. Nah, nanti penampakannya seperti ini. Oke, selanjutnya untuk label kita klik 2 kali. Nah, kita masuk ke labels. Nah, ini kita centang dulu. Untuk fieldnya sudah sesuai dan simbologinya kita bisa atur dulu. Misalnya kita mau pakai yang ini dengan ukuran 12, kita mau kecil dulu juga nggak apa-apa sih, 12 saja dulu. Kemudian oke. Jadi tiap poligon yang terbuat nanti akan terwakili dengan satu kecamatan, satu nama label seperti ini. Mungkin tampilannya akan besar, tapi ketika kita masuk ke dalam view di layout nanti ukurannya akan mengecil, tergantung skala yang kita gunakan nantinya. Sedikit saya jelaskan. Jadi di sini nanti ada 2 pen untuk menggerakkan. Ini untuk mengembalikan ke posisi awal. Nah, seperti ini. Jadi pen yang atas ini digunakan untuk menggeser di dalam layar. Sedangkan pen untuk yang di sini itu untuk di sisi luarnya. Jadi penggunaannya nanti berbeda-beda.
Kita lanjut lagi, masuk ke data view dulu. Kita selesaikan dulu satu-satu. Kalau sekiranya label ini mengganggu, kita bisa nonaktifkan dulu di sini. Kita klik kanan, kemudian label fiturnya kita klik. Nah, dia akan terhidden. Selanjutnya untuk sungai kita buat menjadi 2. Kita kelaskan dulu, masuk ke properties, masuk ke simbologi, kategoris. Nah, bisa kita matikan. Di sini kita pakai yang remark, karena seperti tadi kita tergantung field mana yang mau kita gunakan sebenarnya. Karena di field remark ini kan keterangannya di sini. Masuk ke kategoris, value nya kita rubah ke remark. Ini bisa kita matikan dulu, nggak apa-apa. Kita add value, kita complete list. Di sini kan ada 3, tapi kita mau pakai 2 saja. Kita pakai sungai 1 garis sebagai sungai utamanya dan sungai musim sebagai anak sungainya. Kita oke. Kita setting dulu di sini. Nah, kita klik 2 kali, lalu kita setting warnanya. Kita mau di warna ini. Kita ingat-ingat dulu di sini, berarti ini kita buat 1,5 mungkin. Kita okekan. Di sini kita bikin dengan warna yang sama tapi dengan ketebalan yang berbeda. 0,3. Kita oke. Kita buat 1 saja, nggak apa-apa sih. Ini kita oke. Nah, jadi penampakannya nanti berbeda antara sungai yang utama dengan sungai-sungai yang menjadi anak sungainya. Kemudian kita lakukan juga di bagian jalan. Kita lihat dulu atributnya. Nah, di sini kan di posisi field layer nanti ada keterangan-keterangannya. Jadi kita simbologikan untuk field layernya. Kita masuk ke kategoris. Nah, ini sudah benar layers. Nah, karena kita mau memakai beberapa saja, jadi kita pilih dulu untuk jalan. Kita ambil jalan provinsi, jalan lokal, jalan lain. Itu saja, kita oke. Nah, untuk urutannya agar lebih mudah nanti bisa diatur dulu. Jalan provinsi kita warnai orange dengan ketebalan 2. Kita oke. Terus jalan lokal kita kasih 1,5. 3 dengan warna hitam. Kita oke. Terus jalan lain kita kasih warna hitam juga, namun dengan ketebalan yang berbeda. Oke. Nah, jadi seperti ini nanti penampakannya. Di sini masih ada ungu karena kita lupa untuk men-checklist yang sini, all other value. Nah, ini kita unchecklist dulu. Seperti ini. Nah, setelah itu kita coba untuk melakukan processing untuk batas kecamatan dan batas administrasi kabupaten yang Jawa Tengah. Kita rubah
awalnya dari polygon menjadi line. Caranya kita pilih di search, kita ketik aja polygon to line, lalu kita search. Nah, di sini ada, kita klik saja. Untuk input fitur kita pilih Kecamatan Jepara dulu. Kemudian kita pilih lokasi penyimpanannya di folder Jepara, berarti tulis Kecamatan ini, kita save, kita oke. Kita tunggu dulu prosesnya. Sebenarnya lama atau enggak tergantung spek laptop juga, spek device yang kita gunakan. Sudah selesai prosesnya. Ini untuk lainnya. Kita langsung rubah saja karena ini batas kecamatan, jadi kita pilih ini, kita buat 1,3 aja ya. Kita oke. Ini nanti bisa kita turunkan. Oke, selanjutnya kita proses untuk batas kabupatennya. Kita masuk ke polygon to line lagi. Kali ini kita pilih admin Kabupaten Jateng, tempat penyimpanannya di sini, berarti Kap Jateng. Ini aja. Kita save, kita tunggu lagi prosesnya. Sudah berhasil. Kita rubah dulu untuk simbolnya, berarti batas kabupaten kita buat tadi 1,3, berarti ini kita buat 1,7 aja nggak apa-apa. 1,6, 1,7 kita oke kan, bisa kita taruh 2 kecamatan. Oke, setelah itu kita masuk ke layout view. Ini bisa kita geser keluar dulu, nggak apa-apa. Nah, perlu diperhatikan karena ini satuannya masih inci, kita bisa setting untuk penggarisnya di sini
di posisi penggaris kita pilih option, kemudian unitnya kita ganti ke centimeter, kita oke kan. Nah, sudah berubah menjadi centimeter. Oke, sini kita mau bikin jaraknya di 1 cm, 1 cm. Kita turun 1 cm. Di sisi sini kita coba buat 1 cm juga untuk batas tepinya. Oke, sudah. Kita lihat dulu untuk tampilan layoutnya seperti ini. Nanti ada 2 tambahan data frame, berarti untuk di kepulauan Karimun Jawanya dan untuk insert peta. Kita buat garisnya dulu, garis tepinya. Bisa kita gunakan ini. Saya sebenarnya bisa untuk pakai rectangle, tapi saya lebih menyarankan untuk pakai line agar nanti kita tidak bingung untuk posisi layer-layernya, data frame-nya, agar tidak saling menumpuk. Kita ambil di sini dotnya, kemudian kita, sebenarnya kalau kita buat seperti ini tuh dia otomatis, nah, dia akan terkunci. Seperti ini. Bisa masuk ke properties dulu, kita pertebal garisnya biar lebih terlihat. Oke, kemudian kita masuk ke bagian untuk posisi layarnya. Dari sisi terluar kita kasih jarak mungkin sekitar 1, 2, 3, kita kasih 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kita cek dulu ya, saya rasa cukup. Jadi kita setiap sudutnya kita kasih jarak 5 cm. 1, 2, 3. Lanjut tarik. Yang sisi bawah. Nah, untuk sisi bawah ini perlakuannya berbeda karena kita akan memasukkan atribut-atribut petanya di sisi bawah. Mungkin kita akan buat segi ini. Rasa cukup. Untuk jarak ini kita bisa set dulu
Dari sini ke bawah kita kasih 3 cm. Dari sisi paling bawah kita kasih 3 cm juga. Sepertinya ada yang kelewat, terus tambah satu layer lagi, maksudnya satu garis bantu lagi di sini, di tengah-tengah sini kita kasih di tadi 5 ya, setengah. Kita kasih lem, untuk yang tidak digunakan nanti bisa dihapus sih sebenarnya, untuk garis bantu yang sudah tidak digunakan, tapi kalau saya langsung sekalian aja. Nanti untuk menghapusnya untuk menghapus semuanya kita bisa ke kanan terus clear all guide. Untuk tampilan awal mungkin seperti ini nanti layoutnya. Selanjutnya di sini ada logo. Caranya untuk masukkan gambar di sini kita bisa pilih picture.
harus download ulang dulu ya. Logonya ambil yang JPEG saja. Selanjutnya logo ini juga bakalan bermasalah, tidak? Seperti ini. Judulnya Peta Administrasi Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Sini kita tambahkan teks dulu, di sini bisa. Di sini kita tuliskan sama dengan di sini, Peta Administrasi Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Administrasi Kabupaten Jepara, Jawa. Kita oke dulu. Untuk edit tagnya nanti bisa lewat sini. Kita tinggal pilih size berapa yang kita mau. Oke, sudah. Kita zoom dulu untuk area ini, karena untuk area yang sisanya kita akan tambahkan data frame baru. Ini kita zoom saja. Cara untuk menambahkan data frame, caranya dengan insert. Kita pilih data frame. Di sini kita kasih nama dulu untuk data frame-nya.
untuk karimun Jawa. Kita bisa kopikan dulu dari sini, kita geser biar nggak bingung. Kita kopikan dan di sini kita paste layers. Ukurannya kita sesuaikan dulu karena kita nggak mau nanti ukurannya tumpang tindih. Kurang lebih seperti ini. Kita cari lokasi karimun Jawanya dengan cara ini, kita klik kanan, kita zoom to layers. Nah, kita tarik dulu untuk wilayah yang karimun, kemudian kita perbesar areanya. Ini dan kita kasih square atau rectangle. Kita kasih rectangle di sini, bisa dulu nggak apa-apa. Oke, kita order dulu. Ini kita center back. Ini untuk layar yang kedua. Kemudian untuk insert, kita sekalian kita buat insert. Kita buat data frame-nya dulu. Ini untuk insert peta, kita kasih nama insert peta. Untuk insert peta nanti isinya kabupaten batas administrasi. Kita copy, kita langsung ke beberapa. Kita copy, layar untuk administrasi kabupatennya, dan kita bisa atur dulu untuk properties. Nanti kita buat untuk kategorinya, kita pilih field kabupaten, kemudian value nya kita pilih Kabupaten Jepara. Kita coba cari dulu Kabupaten Jepara. Kita oke, kita uncheck list. Kita bisa saja kita buat warnanya coklat saja agar kontras. Ini yang untuk wilayah yang kita insert nanti biasanya kita gunakan warna merah seperti ini. Kita oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Dan kita copy dulu, kita akan kasih Ctrl V. Dan di sini nanti kita bakal lebih panjang karena kita akan tambahkan teks di dalamnya. Kita order dulu, order center back. Nah, ini kita buat di grup. Ini sudah seleksi semuanya, lalu kita pilih grup. Ini juga kita grup. Tes ya sudah menjadi satu. Kita lanjut lagi.
Kita mulai dari layar yang pertama dulu. Kita sesuaikan saja dengan ukuran yang di sini. Nanti kurang lebih ukurannya sebesar ini insetnya. Kita lihat lagi untuk tampilannya. Di sini ada skala bar, terus keterangan-keterangan lainnya. Kita inputkan dulu batimetri untuk wilayah lautnya. Kita drag saja masuk ke dalam layar yang peta utama. Untuk batimetri kita taruh yang paling bawah. Nah, tampilannya kalau seperti ini. Kita rubah dulu warnanya ke ya. Kita oke kan. Seperti ini bisa dikopikan ke semuanya. Kita copy, kita paste di setiap data frame karena semuanya butuh. Di sini kita paste juga. Pastikan untuk di posisi yang paling bawah. Oke, selanjutnya kita butuh untuk tampilan di peta yang kita acu itu sepertinya menggunakan data hillside. Jadi kita perlu memasukkan hillside-nya dulu. Hillside Jawa kita masukkan dia di atas batimetrinya. Ini nggak akan terlihat, jadi kita transparansikan dulu untuk admin Kabupaten Jatengnya. Lokasinya di sini. Untuk transparansinya kita pilih jangan lupa untuk setiap pengeditan kita activate dulu untuk data frame yang mau kita edit ya, admin. Terus nah ini transparansinya bisa kita atur. Sini kita mau di 50 agar lebih terlihat. Nah, di sini lebih terlihat teksturnya. Itu juga kita lakukan untuk di admin kecamatan. Nah, kecamatan juga kita lakukan transparansi. Di 50 sudah cukup sebenarnya. Atau di 30. Sudah cukup terlihat untuk teksturnya. Ini juga kita kopikan ke Karimun Jawa saja. Lokasinya nanti di atas batimetri karena batimetri itu pengukuran kedalaman dari mulai 0 meter setahu saya. Kita atur dulu untuk transparansinya juga. Ini kita di Kecamatan Jeparanya kita atur, kita buat di 30, kurang lebih di 30 lah. Nah, nanti tampilannya seperti ini.
selanjutnya kita atur untuk koordinatnya. Untuk mulai di layar yang peta 1 dulu, kita masuk ke properties. Oke, kita masuk ke koordinat sistem grid. Nah, di sini karena kita akan menggunakan dua sistem proyeksi, bentar. Nah, ada dua tipe. Jadi kan ada yang menggunakan desimal, maksudnya ada yang pakai UTM sama geografis. Jadi kita setting dulu di sini, masuk properties. Karena kita butuh UTM, jadi kita rubah dulu koordinat sistemnya. Karena Jepara masuk ke Iona 49S, ini sudah saya buat favorit. Kalau misalnya teman-teman mau cari, ya berada di projection, teman-teman bisa pilih UTM terus WGS. Karena short, jadi nanti bisa dipilih di sini sesuai peta yang teman-teman buat nantinya. Nah, saya pilihnya 49S, jadi kita oke kan dulu. Kita buat satu persatu, mulai dari yang desimal menit detik dulu. Kita kasih nama geografis. Berikutnya kita next saja tanpa minor. Finish, lalu kita masuk ke properties. Di sini untuk line-nya kita rubah dulu warnanya. Di sini kita pakainya biru ini, kita oke. Kemudian aksesnya kita juga buat di warna biru juga sama. Kita buat satu saja, kita oke kan. Kemudian kita oke dulu biar kita lihat teman-teman hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Jadi ini kan masih terlalu banyak, kita atur dulu intervalnya dengan cara kita masuk lagi, kita seleksi dulu dari properties, kemudian masuk ke interval yang kita setting dulu. Misalnya kita mau di 30, nah ini 10 harus coba dulu sih kalau ini. Kita oke, lalu kita terapkan. Dan cuma 2. Ya, perbesar juga untuk teks labelnya, kita perbesar juga. Labelnya kita perbesar jadi ke 18. Untuk teksnya kita buat warna biru juga, kita buat bold. Nah, ini karena yang di sisi kanan kiri posisinya masih belum sesuai, jadi kita putar dulu. Oke kan, intervalnya kita buat di sini 5. Oke, kita terapkan. Nah, seperti ini. Jadi ini udah cukup untuk jumlah gridnya kurang lebih.
tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak juga tampilan gridnya. Untuk teksnya juga sudah sesuai. Selanjutnya kita ke grid. Untuk yang UTM kita tambahkan grid, new grid, kita masukin yang measure grid. Nah, kita kasih tambah UTM. Berikutnya kita label only karena di contoh juga tidak ada gridnya, hanya teks saja. Label only. Berikutnya finish UTM, kita terapkan dulu. Nah, sini sudah mulai muncul. Kita select dulu. Untuk labelnya kita buat di ukuran yang kurang lebih sama tadi di 16. Kita buat di 16. Untuk label offsetnya kita naikkan saja agar dia bisa lebih di atas. Kita buat 10 misalnya. Kita coba dulu, kita okekan. Nah, seperti ini. Untuk yang sisi sini kan kurang naik, berarti offsetnya nanti kita tambahkan lagi. Warnanya kita buat merah karena di contoh tadi warnanya merah. Untuk offsetnya kita buat 15. Kita coba dulu terapkan. Masih kurang naik, kita buat 20. Coba 20, kita oke. Nah, ini sudah tidak bertabrakan. Kemudian kita cek dulu. Nah, jumlahnya juga sudah sesuai. Untuk tampilannya kurang lebih nanti seperti ini. Kita lanjut ke layer yang Karimun Jawa. Kita lakukan hal yang serupa, jadi nanti saya percepat saja.
teks evolusi. Kita buat grup lagi. Kemudian masuk di teks yang sini. Untuk yang insert peta, kita lakukan yang sama untuk memasukkan gridnya. Provinsi Jawa Tengah. Kita buat size-nya di 18 tempo. Kita activate dulu. Perkecil. Data hillset-nya kita paste di sini. Ini terus kemudian kita tambahkan dulu color. Ini warnanya kita buat merah, kita kasih OK. Kita copy,
kita tambahkan grid, kita kasih geografis saja. Kita coba buat 10. Sudah sesuai, kita kasih oke saja. Kita grup. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan mengisi di atribut petanya, mulai dari skala bar, skala, terus sistem koordinat referensinya kita semua masukkan, termasuk legenda, sumber data, kita coba masukkan satu persatu. Dan kita akan coba buat juga diagram untuk kedalaman lautnya. Kita mulai dulu dari insert skala bar dulu. Sebelumnya kita aktifasi dulu yang sini untuk peta yang utamanya. Kemudian insert scale bar, kita pilih yang sesuai yang kita mau. Kita masuk propertiesnya dulu. Untuk melihat satuannya, division unitnya kita buat kilometer. Nah, dulu kita buat singkatan saja KM seperti ini. Oke, kita oke. Mari kita atur lagi nanti. Ini kemudian kita insertkan lagi untuk skala yang teks, kita pakai yang ini. Karena kita skala yang kita gunakan di 74.900, kita bold ya, kemudian kita tambahkan teks. Untuk ukurannya kita buat di 24, kita tambahkan teks untuk melengkapinya.
kita buat di 24 dan kita upload, lalu tekan sejajar mungkin, kita grup. Ini kemudian kita tambahkan teks juga. Sini sistem koordinat referensi. Kita buat bold di 24 tadi ya. Kita copy paste untuk memasukkan teksnya. Proyeksi universal. Sistem grid data. Kemudian datum, terus zona. Ini kita buat di sesi yang lebih kecil, di 16. Ini kan titiknya masih belum pas, nanti kita coba dengan spasi biar bisa lebih tepat. Ini kita coba terapkan dulu, masih kurang. Terapkan kurang lebih tidak sama. Seperti ini. Kemudian kita lengkapi dulu universal transverse MacArthur. Dan yang di bawahnya grid geografis dan grid tidak. Sistem tadinya kita buat working geodetic system.
984. Coba terapkan. Nah, sudah jadi, kita oke kan, kita nggak usah bold. Ada beberapa yang harus dimundurkan dulu. Oke, seperti ini. Kemudian apa lagi? Kedalaman. Angkat dulu. Sekarang kita buat di size 20 saja. Ini kita tambahkan profil dulu cara membuatnya. Ini kita kasih nama kedalaman laut. Oke, untuk kedalaman laut, karena di sini sebagai contohnya memakai bar ya, sebelum rokok. Proses layout memang sebenarnya sangat cukup lama, karena kita butuh waktu yang cukup untuk ya sekreatif kita aja sih sebenarnya, membuat tampilan peta semenarik mungkin. Oke, kita lanjutkan. Kita buat dulu panjangnya kira-kira seberapa, kita buat sama yang di atas. Ya sudah, kita klik kanan, kita masuk ke properties. Di sini kita change simbol, kemudian edit simbol. Di bagian sini kita pakai gradient.
kemudian kita pilih untuk warnanya yang sesuai untuk angelnya kan dari sebagai contoh dari pudar, berarti kita coba di 180 seperti ini. Intervalnya kita buat 75 saja, kurang lebih nanti seperti ini hasilnya. Oke, untuk pembatasnya kita no color saja, kita oke karena jadilah seperti ini. Untuk teksnya kita sesuaikan dengan SAP batimetri kita. Jadi kita cek dulu open atribut. Nah, kita cek dulu kedalaman yang paling dalam itu berarti lebih dari 5000 meter ya. Jadi kita sesuaikan di sini 0 meter sampai kita malas, ini cara yang lebih efektif. Kita buat 0 meter seperti ini. Kemudian kita Ctrl V, di sini kita edit tadi lebih dari 5000 ya, seperti ini. Kita oke, kita atur dulu posisinya. Kita kasih garis bantu untuk mempermudah. Kita nggak usah bold, kita hapus, naikkan jadi. Kita grup. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, kita lanjut lagi untuk mengisikan legenda. Kita activate, di insert legenda, kita keluarkan dulu, kita urutkan dari yang paling atas. Biasanya kita pilih lain-lain dulu. Di sini ada kabupaten, kita masukkan, kemudian jalan, sungai, setelah itu baru yang kecamatan seperti ini. Kita buat di 3 mungkin ya. Nah, tulisannya caps lock kita ubah, pindah, size nya kita ubah ke 20 saja, kita bold. Kita next saja dulu sembari kita cek lagi. Nah, seperti ini. Kita buat di 5 mungkin ya. Kita buat di 5 saja, kita bold, kita next saja dulu, kita next saja dulu. Nah, setelah itu baru yang kecamatan seperti ini.
buat teman-teman yang mau menghapus ini, karena kita kan akan menghapus beberapa, misalnya di sini kan masih double nih, ada Rimac, ada Sungai Jepara, terus yang bagian SMP jalan juga masih ada per layarnya. Caranya kita masuk ke properties, kita masuk ke item, kita mulai dari yang jalan kita masuk ke properties. Nah, ini kita uncheck list, kemudian kita oke. Kita lihat perubahannya, yang awalnya seperti ini kita oke. Nah, dia kan hilang. Untuk teman-teman yang mau mengganti, ini kan masih sama karena ini sifatnya sinkron dari penamaan di layarnya. Kita rubahnya seperti ini biar teman-teman nanti nggak bingung. Kita masuk ke sini, nah, di bagian layar sini kita ganti jalan provinsi. Terus ini kita ubah menjadi jalan lokal, jalan lain, dan kita oke. Di sini juga akan mengikuti. Untuk yang ini kita rubah di bagian sini saja, kan kita rubah administrasi yang sini kita rubah jadi admin kabupaten seperti ini. Ntar akan menyesuaikan. Selanjutnya kita edit lagi untuk di sungai karena masih double. Bagian sungai kita klik kanan masuk properties, kita uncheck list, kita oke. Sudah masuk. Kemudian kita properties lagi di bagian kecamatan, cek list yang ini bisa kita coba, karena kita mau mempertahankan yang itu. Kita oke. Kecamatan Jepara, kita masuk ke properties lagi, kita nggak usah tampilkan yang ini, kita oke seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita masuk ke legenda lagi di bagian properties. Nah, kecamatan ini kita buat seperti ini, longkonnya 2, kita oke. Nah, seperti ini jadinya. Bisa kita sesuaikan lagi untuk ukurannya. Atur untuk yang sungai kita buat ini satu saja, satu seperti ini. Untuk merubah desain gaya untuk di legendanya, kita masuk ke Sungai Jepara, kita style properti, sudah sesuai semuanya.
Untuk pembatasnya kita atur gapnya, layer 1, layer 2, kita atur gapnya di sini. Kita coba buat 10. Buat di 10 mungkin. Masih kurang berjarak, kita properties lagi, kita nanti atur sendiri saja untuk seperti ini. Karena ini kalau kita mau sama dengan ini berarti kita masukkan 2 kali, jadi ini kita atur lagi. Untuk itemnya di bagian general kecamatan kita keluarkan, kita oke. Nah, kemudian kita masuk ke insert lagi, kita masuk ke legenda, kita keluarkan semuanya, kita masukkan yang bagian kecamatan saja. Kita buat 2, kita kasih nama kecamatan seperti ini. SS nya kita buat 20. Berikutnya kanan untuk menghapus ini. Kemudian nanti seperti ini sih. Untuk gapnya bisa kita sesuaikan lagi, berarti untuk di layout kolom gapnya kita bikin 15. Oke. Karena ini kita mau menjadi satu, jadi kita grup. Untuk yang bagian sungai ini kita rubah untuk deskripsinya, kita masuk ke simbologi, kita anggap saja ini sebagai sungai utama. Ini anak sungai. Oke, penampilannya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita copy dulu yang ini, kita masukkan untuk menambahkan, kita besar lagi nggak apa-apa. Bagian sini kita sesuaikan dengan ini sumber data. Terpisah jadi satu, indikasi batas administrasi Indonesia. Indikasi batas administrasi Indonesia. Indikasi batas administrasi
Bako Surtanal tahun 1 tahun 1991. Kalau ada tipe-tipe mohon dimaklumi, jadi nanti teman-teman yang penting tahu untuk teknik settingnya aja dan nanti bisa dikembangkan. Peta rupa bumi Indonesia skala peta administrasi Kabupaten Jepara, digital elevation model, kemudian yang kelima batimetri topografi, Oke, seperti ini. Kemudian yang bagian sini tadi kita copy dulu. Ubah menjadi sumber data. Nanti bisa nambahin logo di sini juga bisa. Kita angkat dulu karena ini teksnya tidak pas. This provinsi Jawa Tengah. Sini aja. Saja. Nah, ini untuk hasilnya. Jadi kurang lebih nanti seperti ini untuk teknik ekspornya. Selanjutnya kita pilih file, kita pilih export map, kemudian kita pilih jenisnya, ada di sini JPEG. Nah, kita pilih di sini, kita main coba layout. Kita simpan, kita tunggu prosesnya.
Oke, prosesnya sudah selesai dan kita coba cek untuk hasilnya. Nah, ini untuk peta yang kita buat tadi, hasilnya seperti ini. Mulai dari nama, terus seal shape. Kalau kita tadi lupa untuk menampilkan label per kecamatannya, jadi nanti teman-teman bisa lebih teliti lagi untuk ditampilkan karena tadi kita sempat mematikannya. Mungkin sekian untuk proses layout data atau layout petanya, dan jangan lupa untuk subscribe dan dibantu like-nya.